Kasih sayangnya Nabi Muhammad menjadi kasih sayangnya kita. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Tolong foto saya begini ini jangan dipakai untuk pilkada nanti. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, macam ini di surga nanti. Lalu kemudian Nabi mengeluarkan dua jarinya, as-sabbabah jari telunjuk, wal wusta jari tengah, wa farraja bainahuma dijarangkannya. Beginilah dekatnya kasih sayang Nabi kepada anak yatim. Fahammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika. Santunan anak yatim menjelang menyambut bulan suci Ramadan, dipajanglah anak yatim 100 orang. Bis amplop disalami. Anak yatim itu dipajang. Kalau disukat dihitunglah biji mata orang 3 cuci tangan menengok anak yatim tadi, 3 keranjang menengok. Malunya anak yatim itu di depan orang, tersipu malulah dia bukan main. Begitu dibuka rumah tengok amplop 10.000 perak. Apa kata dia? Celaka ni pengurus ni. Sumpah anak yatim. Kalau mau menyantuni anak yatim, antarkan ke rumahnya. Jangan dia dipanggil. Ustaz di ceramahnya enggak. Saya setiap bulan mengirimkan santunan yayasan Hajah Rohana almarhumah mak saya sejak meninggal 2 tahun sudah, menyantuni anak yatim, fakir miskin dan duafa. Saya pesankan jangan bawa mereka menjemput, kita mengantar, muliakan mereka. Karena kita menyerahkan ini karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi kita masuk surga karena doa anak yatim. Tapi anak yatim ini jahat Pak Ustaz, macam hantu. Ayahnya tak ada, dia kurang kasih sayang. Sedang anak kau aja macam tuyul. Ada kau menggendongnya di rumah. Apalagi anak yatim yang tak berayah. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sanggup datang ke sekolahnya, tanya kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah SMP, ya, berapa anak yang mau ujian semester ini tak bisa ujian karena belum bayar uang sekolah? Berapa yang yatim? Ada kira-kira 50 orang Pak. Saya bayarkan. Semuanya? Enggak, 1 orang aja. Berapa uang sekolah sebulan? 50.000. 12 bulan 600.000, bayarkan lunas. Pas anak emaknya buruh cuci mengambil upah, datang ke kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah, inilah hasil buruh cuci sama setrikaan untuk anakku, bisa tak ikut ujian? Apa kata kepala sekolah? Bawalah duit itu balik Bu, anak ibu sudah dibayarkan orang 12 bulan. Siapa nama bapak tu? Tak tahu, pokoknya jamaah dari Masjid Nurul Iman. Berdoa dia di tengah malam. Ini ndak disuruh pelantar. Abang ngantar sebentar ya Dek. Pas giliran janda-janda tua disuruhnya bininya. Pas giliran muda cantik mak yatim tu gatal pula dia mengantar ke belakang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kasih sayangnya Nabi, begitu pula lah sayangnya kita. Nabi waktu itu sedang dikepung pada perang Uhud di belakang Masjid Nabawi, tahun ketiga. Nama perangnya Uhud. Apa kata sahabat? Berdoalah ya Rasulullah, satu doa saja. Kalau kau panjatkan satu doa ni, mati mereka ni semua. Karena setiap Nabi itu punya dakwatun mustajabah, doa mujarab yang makbul, doa pamungkas. Kalau kau bacakan doa ni sekali, menang kita ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak. Tak berdoa Nabi pada perang Uhud. Disimpannya untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kusimpan doa itu untuk syafaat warga desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal pada hari kiamat. Belum nikah mak kita dengan ayah kita, belum jumpa tuk kita dengan nenek kita, belum akad antara opung kita,
sudah kannya kita betapa sayangnya kita Nabi kepada kita. Bagaimana sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada seorang suami berkata, aku sayang padamu, aku cinta padamu, pas ngasih duit belanja 500.000, gombal, lidah, menggerakkan lidah apalah susahnya. Maka kalau cinta kepada Nabi itu ada buktinya. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, syarat cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Syarat cinta kepada Allah hanya dengan mengikuti Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baris yang keempat, kerisauan Nabi adalah kerisauan kita. Sekarang yang menjadi kerisauan kita adalah kerisauan infotainment. Kerisauan emak-emak sekarang adalah kerisauan TikTok. Kerisauan umat sekarang adalah kerisauan drama Korea, kerisauan sinetron India, kerisauan yang bukan kerisauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dirisaukan Nabi? Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tak peduli kepada saudaranya, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada peduli sikit pun pada masalah Palestina. Masalah Palestina adalah masalah politik, tidak ada hubungan dengan agama. Di ruang tamu di rumah saya, sebesar baleho itu, lebih besar lagi, gambar Masjidil Aqsa. Buat gambar Masjidil Aqsa Palestina. Supaya apa? Supaya tamu yang datang yang pertama dia tengok bukan gambar Abdul Somad, tapi gambar Masjidil Aqsa. Sadarlah dia, anaknya bisa sekolah, bininya bisa memasak. Orang Palestina belum tentu bisa makan, padahal Palestina adalah kiblatnya umat Islam. Oh, banyak duit ustadz membuatkan foto sebesar itu di ruang tamu, dikasih orang. Yang mengasih itu orang Medan, namanya KNRP, Komisi Nasional apa tuh bang? Komisi Nasional entah apalah, pokoknya Palestina lah ujung-ujungnya. Dikasihnya saya tempelkan supaya orang tahu di sinilah tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nah, di sinilah Nabi sholat sampai 17 bulan menghadap baru pindah ke Ka'bah. Di sinilah tempat saudaramu dianiaya orang Israel sejak tahun 1946. Masuk Israel ke sana. Sekarang Israel sudah berkumpul di Palestina sebanyak 5 juta orang. Satu provinsi, Provinsi Sumatera Utara, entah berapa penduduknya sekarang, 10 juta. 2 kali orang Israel, setengah Sumatera Utara ini orang Israel sudah berkumpul mau mengambil Palestina. Karena menurut mereka juru selamat mereka akan turun di akhir zaman kalau Palestina itu dikuasai oleh Israel. Tak ada peduli sedikit pun. Apa kepedulian Ustaz? Saya tak punya kekuasaan, saya tak punya duit untuk menolong, tapi saya ingin menyadarkan umat. Makanya setiap hari Jumat di antara isi khutbah saya, doa tak pernah sekalipun saya tinggalkan. Momen orang ramai, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Palestin. Tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Jamaahnya pun sedang tertidur. Awak berapi-api menjelaskan Israel, dia berair-air di bawah. Tapi saya tak pernah bosan, tak pernah muak. Saya sampaikan supaya apa? Supaya di akhirat nanti saya dituntut. Apakah kau risau dengan keadaan umat ini wahai Abdul Somad? Tetangganya minum khamar, dia tak risau. Anak tetangganya boncengan, dia tak risau.
tetangganya tak pakai jilbab, dia tak risau. Pas ditanya, tak risau kau menengok keadaan ini? Jangan urus urusan orang lain, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Rasanya mau kuantukkan aja kepalanya ke tiang. Memang itu yang tak bertudung tu anak kau, memang itu yang minum khamar itu anakmu, memang itu yang sakau itu anakmu. Tapi kalau azab Allah datang, sesungguhnya dia tidak cuma masuk ke rumah kau, rumahku pun rata juga dengan tanah. Rupanya kalau datang tsunami gempa bumi itu ditengoknya, mana rumah orang yang pacaran sini enggak. Fattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab kalau dia datang, dia tidak menimpa yang zalim saja, yang imam masjid kena, yang remaja masjid kena, padahal yang minum khamar hanya beberapa orang. Gara-gara apa mereka diazab? Karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Kalau kamu tidak lakukan itu, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, akan turun hukuman. Ketika hukuman turun, kalian angkat tangan berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah. Doa tak dikabulkan gara-gara tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maulid Nabi salah satu wasilah ceramah supaya ustaz menjelaskan amar ma'ruf nahi Maulid Nabi. Habis Maulid Nabi nanti Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Isra Mi'raj. Habis Rajab, Sya'ban, nisfu Sya'ban. Habis nisfu Sya'ban, Ramadan, menyambut Ramadan. Ramadan, nuzul Quran, halal bihalal Syawal, menyambut jamaah haji. Habis jamaah haji, lalu kemudian tahun baru hijrah. Itu momen-momen untuk menjelaskan kepada umat dalam tabligh akbar. Adapun dalam keadaan sehari-hari, maka jelaskan kepada tetangga, sahabat, ibu-ibu. Ibu tidak ustazah, ibu tidak profesor doktor, tapi ibu bisa amar ma'ruf nahi mungkar sambil beli kangkung 2 ikat. Kok aku tengok tak betudung? Yang penting hati kita berjilbab. Oh begitu ya. Iya, tak lama sesudah itu datang orang gila tak bercelana. Takut. Bilang sama dia, yang penting hati kita pakai celana. Mana pula bisa kita nafikan zahir dan batin, mesti mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baris yang terakhir, sehingga asbab penyebab turunnya hidayah keseluruhan alam. Untuk apalah diciptakan Allah kita di atas dunia ini? Supaya sampai hidayah Islam ini ke semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dulu ketika Islam datang, orang Arab jahiliyah itu menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu, menyembah roti. Diambil tepung gandum, diadon dengan minyak sapi, minyak samin namanya, lalu kemudian dibuat roti besar, disembah roti yang besar. Begitu perut lapar, dicuil roti itu dikunyah. Maka mereka disebut dengan jahil. Bukan mereka jahil dalam masalah ekonomi, mereka kaya, duitnya banyak, tapi mereka jahil dalam ketuhanan. Maka datang Islam, la ilaha, pokok kayu bukan Tuhan, la ilaha, batu bukan Tuhan, la ilaha, roti bukan Tuhan, la ilaha, kekuasaan bukan Tuhan, la ilaha, hantu bukan Tuhan, la ilaha illallah. Islam agama yang mengajak orang berani mengatakan tidak. Mengatakan iya semua orang berani, tapi untuk mengatakan tidak, makanya iklannya sekarang dipakai oleh BNN.
Say no to drug. Katakan tidak untuk mabuk narkoba. Karena banyak orang berani mengatakan iya, tapi untuk mengatakan tidak orang berat. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini termasuk menjadi asbab sampainya hidayah ke semesta alam, insyaallah. Yang sudah sholat dengan maulid mudah-mudahan istiqomah. Yang sudah mulai sholat mudah-mudahan makin rajin sholatnya. Yang sudah mati tak sholat, apa boleh buat? Singgahlah dia di neraka jahanam. Maka kita doakan Allahumma firlahu warhamhu. Ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan menjaga jamaah di masjid.